Oke guys, welcome to my channel Raja Cerpen. Ini adalah video terbaru gua guys. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini supaya lebih bisa berkembang guys. Buat kalian yang mempunyai cerita menarik seputar cerpen guys, boleh di share di nomor deskripsi. Nanti kita akan bacakan di sini guys. Oke guys, buat kalian yang penasaran, kita langsung saja dengarkan cerita yang pertama ini. Dan jangan lupa hati-hati guys ya, serta siapkan kopinya guys untuk menikmati cerita ini guys. Yuk kita langsung saja guys. Pada cerita kali ini datang dari seorang pengarang yang bernama Ana dengan judul Tangisan Sang Gadis. Aku mendengar suara isak tangis. Seketika itu juga seakan tubuhku tertimpa sesuatu yang besar hingga napasku sesak. Jantungku berdesir tak karuan, seakan aku menghilang saja. Suara itu tak henti-hentinya menemaniku. Mataku menjadi enggan untuk mengantuk. Aku mengeratkan peganganku pada selimut yang kugunakan untuk melindungi diri bak kura-kura dalam tempurungnya. Lagi, suara itu semakin menjadi. Kontan tubuhku tergerak sendiri untuk bangkit dan berteriak sekencang-kencangnya. Sepersekian detik terdengar suara ganggang pintu yang digerakkan sebelum ambang pintu itu berbuka secara paksa. Kuda orang menyambul dari baliknya. Sayang, mari ini, ada apa? Tanya seorang perempuan paruh baya. Sementara di belakang perempuan itu berdiri seorang laki-laki dengan kacamata membingkai indera penglihatannya. Ia beberapa kali menengok ke kanan dan ke kiri, seakan mencari maling yang melusup masuk dalam rumah. Kemudian kembali ia memandangku. Aku tersentak kelimpungan. Otakku berputar cepat, tak tahu apa yang akan aku jelaskan kepada mereka, hingga aku kontan menjawab, "Mari ini hanya mimpi buruk, Ma. Sambil menyengir untuk memberi kesan bahwa aku memang benar-benar terbangun dari mimpi buruk. Untungnya Mama dan Papa tak mencurigaiku. Aku menyengir kembali dan menyembunyikan tubuhku ke dalam selimut, seraya memberi isyarat kepada kedua orang tuaku bahwa mereka tak perlu khawatir dan segera meninggalkanku. Kedua orang tuaku mungkin kebingungan dengan tingkahku. Beberapa menit kemudian, terdengar pintu ditutup. Kamarku kembali hening. Aku yang terkurung dalam selimut mengerjapkan mata, mencoba melihat dari sela-sela selimut. Akan tetapi nihil karena seratnya yang terlalu tebal. Beberapa lama hening. Aku mencoba menutup mataku. Hatiku selalu berbicara untuk tetap tenang. Ketika hatiku sudah ingin berjalan melintasi batas kenyamanan, aku membelalakan mata. Suara itu terdengar kembali. Bulu kudukku makin menjadi dibuatnya. Pagi hari, mataku seakan berat. Aku seperti menaruh beberapa batu di kantung mataku. Tubuhku pun
terasa lemas sekali. Mungkin ada beberapa kilogram beras yang masing-masing diletakkan di pundakku. Aku berangkat sekolah meski enggan, rasanya ingin tidur. Tetapi bukan di rumahku. Aku ingin tidur di tempat lain. Setelah aku berada di sekolah, ada jam istirahat tiba. Aku bersama temanku pergi ke kantin untuk sekedar membeli roti dan gorengan, serta air mineral kemasan. Rin, yang sendari awal penasaran denganku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Mar, lo kenapa? Pucet amat, kayak mayat hidup, sindirnya padaku. Gue lagi bad mood. Gue enggan, gue gak bisa tidur tadi malam, ungkapku dengan intonasi yang datar. Hah? Tumben. Biasanya lo gak kayak gini. Lo abis ditolak Reno ya? Tanya Cindy spontan. What? Idi, enggak lah. Ya lo pada tahu sendiri gue sama Reno tuh kayak apa. Nasib buruk gue tadi malam ketika temanku mencondongkan badannya mendekatiku, membuatku risih. Ketika aku mengerti maksud mereka, aku langsung menjelaskannya. Gue dengar suara aneh tadi malam. Mendengar itu, teman-temanku kontan memperlihatkan ekspresi yang beragam. Ada yang seperti tak acuh, ada yang melongo, dan ada yang penasaran dengan kelanjutan ceritaku. Ya, lu semua harus percaya sama gue. Gue beneran denger. Ya, walaupun gue gak bisa ngelihat yang semacam itu, tapi sepanjang malam itu gue denger suaranya gak hilang-hilang. Terus, gimana lo bisa tidur? Tanya Cindy sambil bertopang dagu. Gue benar-benar gak bisa tidur sepanjang malam itu. Gila gak? Ulangku pada teman-temanku. Wah, rumah lo kayak kurang didoain tuh. Kurang syukuran. Mendengar perkataan Rini yang tadi melongo, kala pertama aku membuka cerita ini membuatku tertegun. Ia mencoba menasehatiku, tetapi aku malah menafsirkan itu sebagai sindiran. Tiap hari juga gue baca doa sebelum tidur, ucapku. Walau sebenarnya tak tiap hari aku melakukannya. Aku lebih sering ketiduran tanpa sadar. Semoga aja gak lagi. Semuanya mengamini. Lagi, malam yang sama di jam yang sama, tatkala aku ingin terlelap barang sejenak. Aku sudah terlalu lelah. Mataku terasa berat dan tubuhku terasa ingin rontok saja. Namun, suara yang seperti rintihan anak kecil itu malah seakan menjadi lagu Nina Boboku. Aku menangis. Aku takut. Pada malam ketiga, aku mencoba untuk tidur lebih awal, di bawah pukul 10 malam. Aku yang sempat tertidur hampir di sepanjang mata pelajaran di sekolah telah habis-habisan dibuat malu. Ada guru yang biasa saja dan hanya memerintahku untuk membasuh mukaku dengan air. Ada guru yang amat galak dan malah menyuruhku untuk keluar kelas. Ada lagi guru yang membuatku ilfil. Salah satu guru termuda di sekolahku. Beliau mengatakan sindiran kepadaku. Habis begadang nonton bola ya? Sial. Sejak kapan aku suka nonton bola? Tapi kalau Messi sih kenal.
Aku mencoba memejamkan mataku sambil untuk kesekian kalinya. Aku mencoba karena takut. Ketika mataku terpejam dan senyap menemaniku. Beberapa menit tak ada suara apapun, kecuali hembusan nafasku. Hatiku mulai menetralisir dan damai. Ketika gambarku telah berganti, yang kusadari aku tengah di garis start. Tiba-tiba, suara itu menyeretku keluar dunia yang akan aku karungi. Aku tersentak. Ini benar-benar gila. Aku dibuat gila dengan sosok yang aneh itu. Perasaanku semakin menjadi ketika aku merasa hal aneh yang bergesekan dengan tubuhku. Aku ingin melontarkan doa-doa, akan tetapi seakan dibekap. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Anehnya, tanpa sadar seperti apa yang menghembus angin ke lubang telingaku, aku jatuh terlelap. Di kesunyian alam lain yang bisa disebut dengan bunga tidur ini, aku hanya berjalan sendiri. Kabut tiba-tiba muncul entah dari mana, merubah di sekitarku menjadi seperti diriku berada di suatu ruang yang lapang, kotor dan berbau anyir. Entah ini tempat apa. Akan seperti aku pastikan ini adalah tempat terburuk yang pernah aku kunjungi walau hanya dalam mimpi. Tempat ini remang. Di sekitarku seperti tong-tong kosong berukuran setinggi manusia yang terbaring di sembarang tempat. Dengan posisi yang tak karuan, aku potong-potongan kain yang telah tertutupi debu menghitam dan sesuatu yang lengket seperti oli, bensin. Tiba-tiba terdengar suara, meski samar, tapi masih terdengar di telingaku. Aku mencoba mendekat dengan langkah ragu, memijakkan setiap lantai yang hampir keseluruhannya menghitam. Terdapat genangan di beberapa tempat. Aku kembali menebas jarak. Terdengar bunyi retakan dari bawah alas kakiku. Ternyata setelah aku mengangkat kakiku, aku menyadari ada pecahan kaca yang tak sengaja terinjak olehku. Aku menjadi seorang takut dengan adanya diriku di tempat ini. Aku menyilangkan kedua tanganku ke lengan, mengusapnya, menampik hawa angin yang membuat kejut bulu kuduk, menepis rasa gemetar yang menjalar. Setelah beberapa langkah aku tebas, aku menemukan seorang gadis yang terikat di sebuah kursi kecil, mirip kursi sekolahku, dengan sebuah bola pejal yang terpasang di kaki sebelah kirinya. Aku melihat kebagian wajahnya dan amat terkejutnya diriku. Ketika melihat dua lubang itu, kontan aku mendekap mulutku dengan tangan, melangkah ke belakang beberapa senti. Siapa dia? Apa yang terjadi dengannya? Isak tangisnya semakin kencang ketika menyadari seorang mendekatinya. Awalnya aku berpikir itu aku. Namun aku kontan melihat orang yang tengah tubuh bak binaraga masuk ke ruang ini.
pria ini membawa sebuah belati. Ia mengacungkan belati itu ke udara sebelum akhirnya mendarat ke anak itu. Aku tergugu melihat serangkaian gambaran yang terjadi kala itu. Kemudian sebuah suara seperti benda bertaburan dengan lantai. Aku kontan menggerling, memandang benda yang jatuh itu mengabaikan suara desir air seperti semburan yang mengenai wajah. Dan baju pria bertubuh kekar itu, jantungku semakin mencolos. Sedang air mataku tak kuasa lagi kutampung. Aku menjerit sejadi-jadinya. Beberapa minggu setelahnya, setelah kejadian malam itu, aku tidak lagi mendengar tangisannya. Namun, aku tetap mencari di mana tempat itu berada. Saat aku menceritakan kepada teman-temanku, responsnya yang paling sering kudapati adalah, "Itu cuma mimpi. Aku hanya berhalusinasi. Aku pendongeng hebat," dan lainnya. Untungnya ada Reno yang bersedia membantuku. Hampir 1 minggu aku dan Reno mencari hal yang mustahil itu. Aku menemukan di hari ke-6, hampir mendekati hari ke-7. Keesokan harinya, mumpung hari libur, aku mengajaknya untuk melihat tempat itu. Tanpa basa-basi, tanpa syarat, dia langsung memenuhi permintaanku. Ketika sampai di tempat yang kucari, tempat itu ternyata adalah bekas gedung penyimpanan. Entah apa, tapi sepertinya penyulingan minyak. Dari luar terlihat masih kokoh. Aku dan Reno masuk ke dalamnya. Benar saja, tempat ini persis seperti yang ada dalam mimpiku. Aku mengarahkan Reno pada tempat yang kumaksud. Sesekali Reno bertanya padaku karena penasaran. Sesekali juga Reno menyapu pandangan untuk memberi rasa aman padaku, melindungiku. Aku dan Reno sampai pada ruangan tempat anak tanpa bola mata itu terpenggal. Bangku itu ternyata sudah lapuk. "Apa selanjutnya?" tanya Reno padaku. Aku pun tak tahu harus berbuat apa. Hingga aku secara tak sadar terduduk di kursi itu. Kemudian sesuatu keanehan terjadi. Gambaran mimpiku seperti berputar seperti rekaman yang akan terjebak di dalamnya. Lebih cepat, aku menjerit, meronta sebelum akhirnya sebuah tangan mengamit lenganku. Seorang gadis dengan gaun putih, rambutnya yang hitam bak jalaga, sedikit bergelombang, panjang tergerai. Ia tersenyum padaku. Ia memberiku sebuah kalung miliknya. Ia membisikku. Kemudian secara perlahan ia mencari asap yang mengudara sebelum akhirnya hilang. Lagi getaran yang sama kalau aku masih terulang kembali hingga akhirnya sebuah tangan yang mencekram kedua pundakku, menyadarkanku. "Marini, Reno." Kontan aku melingkarkan lenganku ke punggung Reno. Bibirku gemetar.
Reno tak mengelak. Ia tahu kondisiku dan mengelus bahuku, menepuknya lembut untuk menenangkanku. Setelah kejadian itu, aku dan Reno menghabiskan beberapa bulan untuk mencari alamat orang tua si anak itu. Sesampainya di kediaman orang tua gadis itu, aku mengembalikan kalung dengan leontin itu dan menceritakan pesan dari si gadis. Tubuh wanita parubaya yang berdiri di depanku itu luruh. Ia berlulut sambil menggenggam kalung dan meletakkannya di dadanya. Wajahnya mengerut. Sejadinya ia berisik dan menangis. Reno mendekat padaku dan menepuk, mengelus tanganku. Cerpen karangan Ana.